Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Iputu Julianto SE MSI AK selaku dosen pembimbing utama, Ibu Igusti Ayu Purnamawati SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping, dan Ibu Sunita Devi SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Modal Manusia, Modal Struktural, dan Modal Pelanggan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, yang mana dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mencapai 64 juta. UMKM yang memiliki potensi salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng, yang mana di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 tercatat sebagai kabupaten dengan penduduk yang paling banyak, yakni mencapai 791.813 jiwa di Bali. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng membuat jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Yang mana di tahun 2017 UMKM di Kabupaten Buleleng mencapai 32.907 UMKM. Kemudian di tahun 2018 mencapai 34.552 UMKM. Di tahun 2019 mencapai 35.555 UMKM. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 54.489 UMKM. Seiring dengan perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng juga mengalami kendala-kendala, yakni penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, permodalan, penurunan produksi, dan terhambatnya distribusi yang membuat kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng dilihat dari hasil penjualan dan laba mengalami penurunan 50 sampai dengan 80%. Setelah dilakukan wawancara secara lebih lanjut, ditemukan permasalahan-permasalahan yakni terkait modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan, yang mana pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga cenderung berpengaruh pada pola pikirnya. Kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi juga masih kurang, sehingga berpengaruh pada jangkauan pelanggan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, saya tertarik untuk meneliti modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah UMKM yang berada dalam binaan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hanya sebesar 131 UMKM dari 54.489 UMKM. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi pada UMKM di Kabupaten Buleleng hanya mencapai 40%, dan kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng dilihat dari penjualan dan laba usaha mengalami penurunan 50% sampai dengan 80%. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yang mana dari berbagai permasalahan di UMKM yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, saya menggunakan modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan untuk dijadikan variabel yang diteliti secara lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah modal manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng? Yang
pelaku UMKM, yang mana dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Kemudian bagi peneliti dapat menambah wawasan, dan bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan referensi atau masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian teori. Yang pertama adalah grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah RBV theory atau research based view theory, yang mana teori ini merupakan teori yang pertama kali dipelopori oleh Wellnervet pada tahun 1984. Teori ini memandang bahwa sumber daya serta kemampuan dalam suatu perusahaan itu sangat penting karena merupakan dasar dari kemampuan daya saing dan kinerja perusahaan. Kemudian teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, modal manusia, modal struktural, modal pelanggan, dan kinerja keuangan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu modal manusia atau X1 berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau variabel Y. Kemudian modal struktural atau variabel X2 berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau variabel Y, dan modal pelanggan variabel X3 berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau variabel Y. Hipotesis dalam penelitian ini ada 3. Hipotesis pertama yaitu modal manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian hipotesis kedua atau H2, modal struktural berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Dan hipotesis ketiga yaitu modal pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah penentuan judul, kemudian dilakukan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah, dilakukan pengkajian teori, kemudian pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis data dengan uji-uji. Setelah dilakukan pengujian, maka akan diperoleh hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan waktu yang bersifat tentatif. Kemudian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan terdata dalam profil UMKM yakni sebanyak 131 UMKM. Kemudian sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sampling jenuh yang mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 131 pelaku UMKM sesuai dengan jumlah populasinya. Sumber data dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, data primer yang diperoleh langsung dari pelaku UMKM berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner. Kemudian yang kedua adalah data sekunder yang data ini diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel, yang mana variabel X1 atau modal manusia memiliki indikator pengetahuan, pendidikan, kapabilitas, dan produktivitas yang diukur menggunakan skala Likert. Kemudian modal struktural atau X2 dengan indikator penggunaan teknologi informasi yang diukur menggunakan skala Likert. Kemudian modal pelanggan atau X3 dengan indikator customer profile, customer duration, customer role, customer support, dan customer success yang diukur menggunakan skala Likert. Dan kinerja keuangan atau variabel Y dengan indikator aset, volume penjualan, dan laba usaha diukur menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah mengenai metode dan teknik analisis data. Yang pertama adalah uji kualitas data yang dilakukan dengan 2 uji validitas dan uji normalitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian analisis regresi berganda yang dilakukan dengan uji koefisien determinasi atau R2, R kuadrat, dan uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah
uji kualitas data yaitu hasil uji validitas. Berdasarkan tabel hasil uji validitas dapat menunjukkan dan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan dengan nilai percent correlation atau R hitung lebih besar dari 0,1432 sehingga seluruh item pertanyaan di setiap variabel dinyatakan valid. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat dan dapat menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel modal manusia, modal struktural, modal pelanggan, dan kinerja keuangan seluruhnya dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan one sample Kolmogorov Smirnov test menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,89. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki distribusi data yang normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yang mana berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai variance inflation factor atau VIV kurang dari 10 untuk setiap variabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Berdasarkan tabel uji heterokedastisitas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk modal manusia sebesar 0,282, kemudian modal pelanggan sebesar 0,418 dan modal pelanggan sebesar 0,586. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas di setiap masing-masing variabel karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, dari tabelnya dapat terbentuk persamaan regresi yakni Y sama dengan 13,947 ditambah 0,274 mm ditambah 0,331 ms ditambah 0,496 mp ditambah E atau error. Berdasarkan model regresi yang terbentuk dapat diinterpretasikan hasil yaitu nilai konstanta yakni sebesar 13,947 menunjukkan nilai variabel modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan bernilai konstan, maka variabel kinerja keuangan memiliki nilai positif yaitu 13,947 satuan. Selanjutnya, nilai koefisien regresi modal manusia memperoleh nilai positif sebesar 0,274. Artinya, variabel modal manusia berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal manusia dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM sebesar 0,274 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Selanjutnya, nilai koefisien regresi modal struktural memperoleh nilai positif sebesar 0,331. Artinya, variabel modal struktural berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal manusia dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM sebesar 0,331. Selanjutnya adalah nilai koefisien regresi modal pelanggan memperoleh nilai sebesar 0,496. Artinya, variabel modal pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal pelanggan dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM sebesar 0,496. Selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang mana besarnya nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjust R square yaitu sebesar 0,227 atau 22,7%.
Ini berarti bahwa variabel modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan UMKM sebesar 22,7% dan sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis secara parsial atau uji T, yang mana berdasarkan hasil pengujian, variabel modal manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032. Variabel modal struktural memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005, serta variabel modal pelanggan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan, atau dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, pengaruh modal manusia terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil uji dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa variabel modal manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama atau H1 dapat diterima. Kemudian, pengaruh modal struktural terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil uji dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa variabel modal struktural berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua atau H2 dapat diterima. Kemudian, pengaruh modal pelanggan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil uji dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa variabel modal pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis 3 atau H3 dapat diterima. Selanjutnya adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan, yakni modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM diharapkan untuk dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan indikator-indikator yang telah dibahas, karena ketiga modal tersebut sangat berhubungan satu sama lain. Kemudian, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji secara lebih mendalam lagi, mengembangkan faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Karena dalam penelitian ini, tingkat pengaruh variabel lain itu mencapai 77,3%, sehingga terdapat pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Baik, sekian pemaparan saya terkait skripsi yang berjudul Modal Manusia, Modal Struktural, dan Modal Pelanggan terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Om Santi 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 Om.